Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sahrizal Ula, NIM E100200057, kelas B, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bentuk arsitektur yang terdapat di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terdapat bentuk arsitektur kerak bumi berupa pegunungan lawu dan juga perbukitan. Pegunungan lawu terdapat di bagian selatan, meliputi wilayah Kecamatan Ngrambi, Sine, Jogorogo, Kendal. Di bagian yang sini merupakan bagian wilayah selatan. Sedangkan perbukitan terdapat di bagian utara, meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Kerek di bagian Kecamatan Ngawi. Di sini di perbukitan Kerek di wilayah Ngawi bagian utara. Secara geografis, Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 70-21 derajat sampai 70-31 derajat lintang selatan dan 1110 derajat sampai 1140 derajat bujur timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1298,58 km persegi, di mana sekitar 40% atau sekitar 506,6 km persegi berupa lahan sawah. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Selanjutnya ke bentuk arsitektur, yaitu Pegunungan Lawu. Pegunungan Lawu merupakan salah satu gunung api yang sedang istirahat. Diperkirakan terakhir meletus itu pada tanggal 28 November 1885 yang lama tidak aktif. Terlihat rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi. Jadi puncak Lawu ini yang mengalami erosi. Di lerengnya terdapat kepundian kecil dari gunung api Lawu, terdiri dari dua sistem gunung api yang terpisahkan oleh sesar Cemorsewu berarah timur barat dan sistem gunung api di sebelah selatan disebut sebagai gunung api tua. Di sebelah disebut sebagai gunung api Lawu tua atau gunung api Jobolarangan, berumur lebih tua Pleistosen pada zaman Pleistosen daripada sistem gunung api Lawu muda yang berada di sebelah utara sesar tersebut, Holusen. Hal ini tampak pada perbedaan morfologi lereng, di mana lereng gunung api sebelah selatan itu sesar Cemorosewu lebih terbiku daripada lereng di sebelah utara. Ini merupakan proses geologi yang terjadi di Gunung Lawu. Pegunungan Lawu dihasilkan oleh adanya proses penunjaman pada masa kuarter muda. Penunjaman ke sini pada masa kuarter muda yang terjadi secara terus-menerus hingga saat ini. Pada masa pertengahan Pleistosen berlangsung aktivitas gunung Jobolarangan atau Lawu tua yang diikuti oleh runtuhnya lereng gunung api sepanjang sesar Cemorosewu. Aktivitas vulkanisme tersebut membentuk kerucut lawu muda di bagian tepi sesar utara. Sesar pada umumnya ke arah timur laut sampai barat daya dan saling berpotongan. Di antara sesar Gunung Lawu terdapat sesar yang berpotongan dengan sesar Sindro Gamping, dan kemudian sesar Sindro Gamping berpotongan dengan sesar Cemorosewu karena terjadinya proses vulkanisme secara terus-menerus.
karena terjadinya proses vulkanisme secara terus-menerus. Secara umum, daerah tersebut mempunyai ketebalan. Selanjutnya yaitu perbukitan Kerek Ngawi. Perbukitan Kerek di Ngawi terletak di bagian utara kota Ngawi, Jawa Timur, yang berbatasan dengan daerah Provinsi Jawa Tengah. Ini terletak di Kecamatan Ngawi sebagai destinasi wisata perbukitan Gamping atau Kars yang ada di Ngawi, Jawa Timur di bagian utara. Karena di bagian utara kota Ngawi didominasi oleh perbukitan Kars atau Gamping. Ini proses geologi yang terjadi di perbukitan Kerek Ngawi. Perbukitan lipatan atau satuan geomorfologi dataran aluvial. Pola aliran sungai yang terdapat di daerah Ngawi dikontrol oleh lipatan sehingga membentuk pola aliran tralis. Jadi perbukitan Kerek di Kabupaten Ngawi itu terjadi karena adanya lipatan pada satuan geomorfologi dataran aluvial. Jadi di dekat perbukitan Kerek itu terdapat sungai Bengawan Solo yang beraliran pola tralis atau bercabang-cabang. Stadia erosi sungai berada pada tahapan muda, dewasa, dan tua. Satuan batuan yang terdapat di daerah Ngawi dari tua ke muda adalah satuan batuan berpasir selang-seling, batuan lempeng, gampingan, sisipan, tuf. Yang terdapat di daerah Ngawi ini merupakan batuan gampingan atau batuan kars yang menjadi penyusun banyaknya batuan tersebut. Formasi atau menghasilkan formasi kerek yang berumur atau pada kala Meosen tengah sampai Meosen akhir. Bagian tengah diendapkan pada batial atas. Nah, ini merupakan proses geologi juga yang terjadi di perbukitan Kerek. Secara selaras pada kala Miosen tengah bagian akhir sampai Pleosen bagian tengah diendapkan satuan batuan batu lempeng gampingan, sisipan batu pasir, dan breksi formasi kalibeng yang diendapkan pada neritik tengah sampai neritik luar. Satuan endapan aluvial sungai merupakan satuan termuda yang satuan batuan yang lebih tua dan dibatasi oleh bidang erosi. Struktur geologi yang berkembang yaitu struktur lipatan seperti ini. Struktur lipatan ini membentuk perbukitan yang ada di daerah Kerek, Kecamatan Ngawi. Struktur dan juga struktur patahan seperti ini. Keseluruhan struktur geologi yang ada di daerah Ngawi terjadi dalam satu periode Pleosen bagian akhir dan Pleistosen. Jadi struktur lipatan ini dan juga ini terjadi pada satu periode Pleosen bagian akhir dan bagian Pleistosen. Lanjut ke selanjutnya yaitu kondisi material penyusun kerak bumi yang ada di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Aluvium. Jenis batuan aluvium terdapat di wilayah dataran rendah dengan kemiringan lahan 0-2% dan ketinggian 2-100 meter di bawah permukaan air laut serta kedalaman efektif. Jadi di daerah saya itu Ngawi, Jawa Timur, saya sering menjumpai batuan aluvium seperti ini yang ada di pinggiran bantaran sungai ini. Ini banyak sekali daerah saya seperti batuan aluvium seperti ini. Sedangkan yang di sampingnya ini batuan sering saya jumpai di bagian utara. Di bagian utara yaitu di daerah Padas, Karangjati, Pangkur. Sering juga terdapat batuan seperti ini. Ini namanya batuan aluvial. Batuan ini terdapat di Kecamatan Gerih, Ngawi, Padas, Kasreman, Karangjati, dan terdapat di seluruh wilayah Kecamatan Kwadungan secara
serta Kecamatan Panggur. Ini terdapat di wilayah Ngawi bagian timur. Rata-rata terdapat di wilayah Ngawi bagian timur. Sedangkan selanjutnya yaitu batuan Miocene limestone facies. Proses terjadinya dan lokasi jenis batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah dengan kemiringan 0-2% dan 2-15% dan ketinggian 25-100 meter di bawah permukaan air laut. Jadi ini terdapat di wilayah Pitu, Kecamatan Pitu, Ngawi, Padas, Kasreman, Beringin, dan Karangjati. Ini saya pernah menemukan di lapangan langsung, yaitu di Kecamatan Pitu. Di Kecamatan Pitu tersebut banyak sekali batuan-batuan seperti ini, atau batuan-batuan Miocene limestone facies. Batuan ini memang di dataran rendah dengan kemiringan lereng 0-2% sampai 15%. Ini merupakan batuan yang terdapat pada ketinggian 25-100 meter di bawah permukaan laut. Yang ketiga batuannya yaitu Young Quaternary Volcanic Product. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah dan tinggi dengan kemiringan tanah 0-40% dan ketinggian 25-100 meter di bawah permukaan air laut, serta kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm dengan tekstur tanah halus sampai kasar. Ya, ini jadi batuan ini banyak sekali ditemukan di wilayah tersebut. Ini merupakan batuan yang memiliki tekstur halus sampai kasar. Dan batuan yang selanjutnya, batuan yang keempat yaitu Pleistocene Sedimentary Facies. Nah, batuan ini terdapat di ketinggian 25-500 meter dengan kemiringan lahan sekitar 0-40% dan kedalaman tanah kurang dari 30 dan 60 cm. Ini sebagian kecil terdapat di Kecamatan Ngawi. Ini seperti batuan-batuan yang kuno di zaman Pleistocene. Ini terjadi pada zaman Pleistocene yang sekarang bisa ditemukan di daerah Ngawi, Padas, dan Karangjati. Dan batuan yang kelima yaitu Pliocene Sedimentary Facies. Batuan induk ini terdapat di sebagian Kecamatan Mantingan, Widodaren, sebagian besar wilayah Kecamatan Pitu, dan sebagian kecil wilayah Ngawi, Padas, dan Beringin. Batuan ini terdapat di wilayah rata-rata itu sebagian besar di wilayah kecamatan itu. Jadi Kecamatan Pitu itu merupakan kecamatan di sebelah utara ke Kabupaten Ngawi. Di sana terdapat banyak sekali Pliocene. Jadi di zaman atau di masa Pliocene itu terdapat batuan seperti ini. Sedangkan di Kecamatan Mantingan dan Widodaren itu merupakan kecamatan di sebagian barat, juga banyak sekali terdapat batuan seperti ini. Ini rata-rata umumnya ditemukan di bagian pinggiran sungai, ya, di bagian pinggiran sungai. Jadi ini terdapat dengan ketinggian 25-500 meter di bawah permukaan air laut dengan kemiringan lahan 0-40% dan kedalaman efektif tanah kurang dari 10%. Dan batuan yang keenam yaitu Miocene Sedimentary Facies. Batuan ini terdapat di Kecamatan Mantingan, Pitu, Ngawi, Padas, Kasreman, Beringin, Karangjati, dan Sine. Terdapat di wilayah tinggian 25-500 meter. Batuan ini Miocene ini pada masa Miocene
ini terdapat di rata-rata di pinggiran sungai dengan kedalaman kurang dari 90% 90 cm dan kemiringan 2-25%. Yaitu terdapat di wilayah Kabupaten Ngawi di bagian utara dan bagian barat timur. Setelah ini juga ada bagian selatan. Tapi yang paling mendominasi itu di wilayah Pitu karena di bagian sebelah utara. Dan terima kasih, jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.